Oke, itulah tadi jadi sekali lagi jika dilihat kondisi stasiun terkini di stasiun masing-masing stasiun, karena saya tadi dari stasiun LRT Puntikayu menuju ke asrama haji itu terpantau ramai kondisinya, dan dari cuplikan beberapa komentar dari beberapa pengunjung tadi menyatakan bahwa ini mereka naik kendaraan ini itu untuk menghemat waktu agar tidak macet juga. Itu. Oh ya, jadi saya akan mengajak Tribuners untuk turun melihat ada jasa angkutan apa tadi Mas? Feeder. Nah, jasa angkutan feeder yang dikelola oleh siapa? Oleh Kementerian Perhubungan. Nah, ini dia, pas. Jadi Tribuners di bawah sana itu namanya adalah feeder. Nah, jadi itu dikelola oleh kementerian ya, Mas? Oleh kementerian dan di Subkota untuk membantu untuk masyarakat agar bisa naik kendaraan secara gratis. Oke, kita lihat ya Tribuners. Jadi nggak bisa turun lewat situ ya? Nggak bisa ya? Ya udah, kesini aja nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan turun dan melihat tuh, jika dilihat jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang baru datang. Tuh, nah, tuh. Jadi lumayan banyak yang memakai angkutan ini ya. Nah, jadi di sini itu setiap 10 menit sekali itu jarak waktunya dari masing-masing tiap mobil seperti itu ya. Jadi ada yang ke Matangborang, terus kemana itu gitu ya, ke Talangburuk gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi selain menyediakan jasa angkutan umum LRT ini dengan hanya membayar Rp5.000, Tribuners juga bisa memakai jasa angkutan dari feeder-feeder ini, feeder LRT Musi Emas yang berwarna merah dengan juga disertai dengan motif batik ya. Dan ini lokasinya ada di asrama haji, dan untuk bulan ini hingga akhir tahun itu gratis seperti itu Tribuners. Nah, jadi ini salah satu beberapa penumpang yang turun bersama saya di asrama haji. Oke, ternyata kita membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk turun ya. Karena tadi saya nggak naik eskalator ya Tribuners. Tuh, nah, jadi terlihat ya beberapa orang yang menunggu mungkin dijemput keluarga. Ada juga bapak yang membersihkan feedernya. Ya, nanti kalau misalkan ada kesempatan dan bapaknya mau kita wawancarai, kita akan tanya-tanya juga tentang keunikan dari kendaraan gratis ini nih Tribuners. Nah nih, jadi ramai ya Tribuners kalau bisa dilihat dari kondisi LRT tadi ya hari ini. Apalagi ini weekend ya. Oke. Oh ya, jadi ya. Oh ya. Nah, jadi itu kita ramai ya, dari kondisi terkini. Banyak juga yang naik kendaraan ya. Tuh. Oke, maaf ya Bu ya. Dengan Ibu siapa? Maulia. Ibu mau kemana nih? Mau ke feeder ini? Ke Borang. Ke Borangnya. Jadi Ibu Maulia ini mau ke Borang ya. Nah, jadi Tribuners, mengapa memakai ini kendaraan ini? Sekarang masih gratis. Oke, karena masih gratis ya. Oke, cepet. Berapa lama sih Bu jangka waktunya kalau bisa sampai ke Sematang Borang? Paling 25 menit.
25 menit sampai ya. Oke, jadi karena gratis juga, jadi naik ini ya. Dengan siapa Bu? Sendiri? Dia sendiri. Oke, nah jadi hati-hati di perjalanan ya Ibu ya, karena masih gratis tadi, jadi naik ini ya. Iya. Oke, nah jadi kelengkapan bis ini tuh ada AC-nya ya. Nah AC-nya masih nyala nanti Tribuners. Dan juga ini dibatasin dengan kaca pembatas antara si penumpang dan juga drivernya. Oke, seperti ini. Nah, jadi dilarang merokok ya Tribuners, dan juga disediakan hand sanitizer seperti itu. Wow, jadi rame. Bapak, kita akan mengobrol dengan pihak pengelola dari feeder ini ya. Bisa bicara Pak? Iya, boleh. Bu. Jadi dengan Bapak siapa? Yanto, Bu. Sebagai apa Bapak Yanto? Sebagai manajemen pengelola IP, Bu, dari SI Surveyor Indonesia. Oh, jadi manajernya ya? Manajemen Manajemen, pengelola, oke, untuk manajemen. ngawasin kendaraan Mhm. elektriknya. Jadi jumlah feeder di sini berapa Pak? Di sini 16 armada, Bu, 16 mobil. 16 Untuk mobil, feeder. oke. Iya. Nah, Koridor 2 namanya. koridor 2 ya. Mhm. Koridor itu maksudnya Pak? Koridor itu semacam tempat trayek yang jurusannya dari asrama haji ke Seko gitu kan. Mhm. Disebutlah koridor 2 gitu kan. Kalau koridor satunya jurusan antara Talang Kelapa terus ke apa? Sematang Baru. Punti Kayu. Oke. Nah, Talang Kelapa, Punti Kayu, Talang Buru. Nah, itu koridor 1. Koridor 1. Ini koridor 2-nya asrama haji Sematang Borang. Ada berapa koridor sekarang? Baru 2. Baru 2 ya. Baru nanti mau nambah lagi kan. Nah, ini untuk kendaraan ini Pak, apakah nanti akan ada, ini kan gratis ya? Iya. Nah, apakah ada aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai nggak nantinya? Itu teman bus ada, Bu. Tulisan Teman kalau bus? di Play Store kita download namanya teman bus ya. Untuk mantau kendaraan kita ada di mana gitu kan. Ada jadi ya? Ada, Bu. Nama Teman bus. halte trayeknya semua lengkap di teman bus. Oh, kalau ini terminalnya di mana aja sih? Ini baru di sini sama di ATS Talang Kelapa, Bu. Atau Baru Talang 2. Kelapa ya? Oke, tapi dia keliling di daerah. Kalau jurusannya haltenya kalau di sini kan jauh, lumayan jauh kan, keliling sampailah ke Terminal Sako, masuk lagi ke Borang, Oke. terus masuk lagi Terminal Sako baru ke sini lagi lewat jalan Panji Nurdin yang Lanjut jalan dulu. Batu. Itu rutenya. Itu rutenya ya. Mm-mm. Untuk ini kapasitasnya berapa sih Pak? Kalau penumpang itu 9, Bu. Kalau yang di belakang 8, yang di depan 1. Nah, itu 9 penumpang plus sopir jadi 10. Oh, jadi 10 ya, Iya. atau 10. Oke. Nah, jadi ini ya Tribuners, salah satu fasilitas yang tergabung dengan LRT ya. Ya, benar, Bu. Jadi kalau misalkan Tribuners turun dari stasiun LRT itu kalau misalkan masih sempat dilewati sama feeder ini, bisa memakai jasa atau kendaraan dari feeder LRT Musi Emas ini. Apakah nanti akan ada penambahan armada? Ya, masih, Bu. Bukan penambahan armada tetapi penambahan koridor. Koridor ya. Oke, kalau jumlah armadanya masih cukup ya? Masih lumayan ini. Oke. Bisa nampung. Nah, jadi inilah tadi ya Tribuners. Ada 6 armada di sini yang bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat untuk setelah turun dari LRT atau ingin menuju LRT seperti itu ya Pak ya. Ya, benar. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.